Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Komunikasi. Ini adalah materi terbaru kita pada pertemuan kali ini. Sebelum masuk ke materi terbaru ini, kita terlebih dahulu akan mereview sedikit materi kita sebelumnya. Di pertemuan kita sebelumnya, kita telah mempelajari tentang komunikasi data. Jadi, bagaimana dalam komunikasi data ini proses pertukaran data itu terjadi antar dua perangkat atau lebih, itu melalui media transmisi. Kemudian kita juga pelajari apa saja komponen dari komunikasi data. Itu ada 6 ya. Yang pertama ada sumber, ada pemancar, media transmisi, ada receiver, ada destination, dan protokol. Nah, kemudian kita melihat fakta bahwa perangkat-perangkat yang ada itu terdiri dari vendor yang berbeda pula, gitu ya. Misalnya komputer mempunyai vendor-vendor yang berbeda, ada dari Apple, ada dari IBM ya. Kemudian juga seperti handphone, ada yang dari iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi ya. Jadi vendornya berbeda-beda. Nah, dengan vendor yang berbeda-beda ini, komunikasi antar perangkat satu dengan perangkat yang lain itu akan sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena mereka, tiap vendor ini menggunakan protokol atau format data yang berbeda-beda pula gitu ya. Jadi protokol, aturan main tiap vendor itu berbeda. Nah, jadi ketika mereka akan berkomunikasi antar vendor satu dengan vendor lain itu akan sangat sulit dilakukan. Nah, melihat permasalahan ini, sebuah perusahaan yang bernama International Organization for Standardization atau ISO, ini mereka membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI Layer Model gitu ya. Nah, jadi OSI Layer Model inilah yang mendefinisikan standar untuk bagaimana menghubungkan komputer-komputer, perangkat-perangkat dari vendor-vendor yang berbeda. Nah, jadi hari ini kita akan kita akan kupas tuntas apa itu OSI Layer Model gitu ya. OSI Layer Model. Nah, OSI Layer Model ini akan membagi atau akan terbagi ke dalam 7 layer atau 7 lapisan. Penomoran lapisan yang perlu diperhatikan di sini, penomoran lapisannya tidak dimulai dari atas, melainkan dimulai dari bawah. Berarti di sini layer satunya adalah layer paling bawah. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6, dan layer 7. Layer 1 di sini memiliki nama yaitu physical layer. Layer 2 memiliki nama yaitu data link layer. Layer 3 network layer. Layer 4 transport layer. Layer 5 session layer. Layer 6 presentation layer, dan layer 7 application layer. Nah, di sini kita sebenarnya tidak perlu menghafalkan setiap nama layernya ya. Karena secara otomatis dengan memahami proses yang terjadi di tiap layernya, kita dengan sendirinya akan hafal dengan ketujuh nama layer ini. Dan ini yang akan saya coba tekankan pada mahasiswa. Jadi konteksnya tidak sekedar menghafal, tetapi lebih ke pemahaman dari pemrosesan apa sih yang sebenarnya terjadi di tiap layernya gitu ya. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketika perangkat dalam jaringan komputer mengirimkan data ke perangkat lain, maka data tersebut akan mengalir dari layer 7 ke layer 1, baru ditransmisikan ke perangkat lain. Saya ulangi sekali lagi, ketika sebuah perangkat dalam jaringan komputer mengirimkan datanya ke perangkat lain dalam jaringan, maka data tersebut akan mengalir mulai dari layer 7 sampai dengan layer 1. Nanti di slide berikutnya ada ilustrasi tambahan yang akan menekankan pada poin tersebut. Nah, di sini kita akan coba perhatikan ya, apa sih yang terjadi pada data ketika mengalir mulai dari layer 7 sampai dengan layer 1. Dari layer 7
sampai dengan layer 5, sebenarnya tidak terjadi pemrosesan yang cukup signifikan terkait konteks transmisi data. Format datanya masih sama, yaitu berupa data di sini. Pemrosesan yang cukup signifikan itu dimulai terjadi di layar keempat atau layar transport. Yang terjadi pada layar transport adalah data yang dalam ukuran tertentu akan dipotong kecil-kecil ke dalam ukuran yang lebih kecil atau lebih kompleks di sini. Jadi data yang dalam ukuran besar tadi dipotong menjadi potongan yang lebih kecil, dan setiap potongannya akan diberi nomor urut atau sequence number. Ya, walaupun selain nomor urut juga diberi beberapa informasi lain terkait transport layer ini, tetapi yang saya perlu tekankan di sini adalah sequence number-nya. Oke. Nah, setelah setiap potongan diberi sequence number, tiap potongannya tersebut dikenal dengan nama segment. Ya, namanya berubah, tidak lagi data tetapi menjadi segment. Nah, di sini mungkin ada beberapa mahasiswa yang mulai bertanya-tanya, kenapa kok datanya harus dipotong-potong ke dalam ukuran yang lebih kecil? Kenapa datanya tidak langsung ditransmisikan saja dalam ukuran apa adanya gitu ya? Ada beberapa alasan ya mengapa data tersebut harus dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Tapi di sini saya tekankan pada dua alasan dasar. Alasan dasar yang pertama adalah ketersediaan atau ketersediaan bandwidth. Semisal kita memiliki sebuah file video yang ukurannya 1 GB dan kita mau transmisikan melalui media jaringan. Kendala terbesar adalah saat ini kita belum punya media jaringan yang mampu mentransmisikan data yang ukurannya 1 GB. Ya, bukan 1 gigabit di sini, tetapi 1 GB. Ya, oleh karenanya memang tidak memungkinkan data tersebut akan ditransmisikan dengan ukuran sebesar itu. Oke, jadi alasan pertama karena keterbatasan bandwidth dari media transmisi. Alasan yang kedua adalah seperti ini. Andai kata memang ada datanya bisa ditransmisikan sekaligus, kita berasumsi di sini kita punya bandwidth yang super lebar. Permasalahan lain bisa muncul, kenapa? Karena sewaktu data ditransmisikan dari satu titik ke titik yang lain, ada kemungkinan terjadi kerusakan pada data tersebut. Kerusakan pada data saat ditransmisi data itu bisa bermacam-macam penyebabnya. Salah satunya itu bisa disebabkan karena adanya interferensi ya pada media penghantarnya. Nah, di sini jadi problematik nih. Karena ketika datanya rusak sampai ke tempat tujuan tidak bisa membaca data tersebut. Dan tempat tujuan pasti akan meminta pengiriman ulang atau request ulang terhadap pengiriman datanya. Artinya di sini si pengirim harus mengirim ulang data dalam ukuran besar tersebut ke penerima ya, dan prosesnya menjadi sangat-sangat tidak efisien sekali mengingat ukuran datanya yang begitu besar. Nah, itu merupakan alasan kedua kenapa kita perlu memotong datanya menjadi ukuran yang lebih kecil. Karena kalau ukurannya kecil, lalu terjadi kerusakan, si penerima hanya akan merequest potongan yang rusaknya saja atau bagian kecil yang rusaknya saja, dan tidak perlu merequest pengiriman ulang data secara keseluruhan dalam ukuran yang besar. Bisa dipahami ya, dua alasan tersebut. Itu merupakan dua alasan utama kenapa kita melakukan pemotongan data pada layar transport. Nah, pertanyaan lain yang sering kali muncul adalah, kenapa perlu diberi sequence number atau nomor urut? Seharusnya pertanyaan ini cukup mudah untuk dijawab karena ketika datanya sampai atau segmen-segmennya sampai di tempat tujuan tentunya akan bingung ya, bagaimana menyusun ulang datanya. Dan disinilah peranan dari sequence number atau nomor urut tadi, agar si tempat tujuan atau titik tujuan dapat merangkaikan kembali setiap segmennya untuk membentuk data gitu ya. Oke, lebih kurang seperti itu alasannya. Oke, harapannya bisa dipahami untuk layar transport. Langkah berikutnya adalah segmen pada layar transport akan diturunkan ke layer
network. Pada layer network, segmen ini akan dilengkapi dengan beberapa informasi tambahan pada layer network. Salah satu informasi paling penting adalah IP address atau alamat IP, baik alamat IP pengirim maupun alamat IP tujuan. Nah, ketika segmen sudah diberi informasi tambahan pada layer network yang berupa alamat IP pengirim dan alamat IP tujuan, namanya bukan lagi menjadi segmen, namanya berubah menjadi package di sini. Oke, lalu package ini diturunkan ke layer yang lebih bawah, layer 2. Pada layer data link, package ini akan dilengkapi dengan beberapa informasi tambahan lain pada layer data link, dan namanya akan berubah menjadi frames. Nah, salah satu informasi penting yang akan ditambahkan pada layer data link adalah MAC address atau alamat fisik. Lalu setiap frame ini akan diturunkan ke layer fisik atau physical layer untuk diubah bentuknya menjadi bits, ya, atau dalam format 0101. Nah, kenapa kok butuh diubah menjadi bentuk bits atau bentuk 0101? Karena bentuk bits ini adalah bentuk yang paling memungkinkan bagi perangkat komputer untuk mentransmisikan data kita ke media fisik. Semisal media fisiknya adalah kabel tembaga, maka bits 0 dan 1-nya tadi bisa kita transmisikan dengan bentuk listrik voltase tinggi dan voltase rendah. Nah, kalau medianya udara, maka bits tadi bisa kita transmisikan dalam bentuk gelombang radio, dan seterusnya. Oke, lebih kurang seperti itu. Proses yang terjadi mulai dari layer 7 sampai dengan layer 1. Terutama sekali yang perlu kita perhatikan adalah yang terjadi mulai dari layer 4 sampai dengan layer 1. Harapannya bisa dipahami ya. Nah, berikutnya adalah ilustrasi tambahan di sini. Di sini kita diingatkan bahwa data itu dikirim dari titik sumber ke titik tujuan, dan data yang dialirkan mulai dari layer paling atas dari titik sumber atau application layer diturunkan sampai dengan physical layer. Nah, setelah sampai physical layer, datanya akan berubah menjadi bits, dan bits itulah yang akan ditransmisikan dengan menggunakan media jaringan ke sisi penerima. Di sisi penerima atau destination, data akan diterima dalam bentuk bits physical layernya, lalu bit tersebut akan diubah bentuknya menjadi data link layer. Dilakukan pengecekan di sini. Kalau sudah valid, diteruskan naik ke layer ketiga atau network layer. Di sini dicek nih, apakah benar alamat IP tujuannya adalah alamat dari komputer ini? Kalau benar, maka datanya diterima. Tapi kalau tidak, datanya akan di-drop atau dibuang. Oke. Lalu dinaikkan lagi ke layar transport. Berarti setiap segmennya diurutkan berdasarkan sequence number atau nomor urut, sehingga terbentuklah data yang bisa diteruskan ke layer di atasnya. Nah, ini lebih kurang perjalanan data dari titik sumber ke titik tujuan. Harapannya juga bisa dipahami dengan baik prosesnya. Nah, ini ada ilustrasi tambahan lain yang lebih jelas. Mulai layer 7 atau layer application, layer presentation, layer session, format datanya masih sama, yaitu data. Yang unik itu dimulai terjadi di layer transport, di mana datanya dipotong menjadi potongan yang lebih kecil, ya, di mana setiap potongannya ini namanya adalah segmen. Segmen turun ke layar network akan diberi informasi tambahan terkait layar network, yaitu network header di sini. Salah satu informasi penting yang dari layar network ini adalah IP pengirim dan IP tujuan. Diturunkan lagi ke layar data link, diberi informasi tambahan ya berupa frame header dan frame trailer, dan informasi yang paling penting dari data link salah satunya adalah MAC address atau alamat fisik. Diturunkan lagi ke physical layer atau layer fisik, dan diubah formatnya menjadi format bits yang siap ditransmisikan ke komputer tujuan. Oke, nah ini prosesnya dan ilustrasi terkait perubahan datanya.
Nah, dalam jaringan komputer, selain OSI model, kita juga mengenal yang namanya TCP/IP model. Jadi ada dua model jaringan. OSI model akan membagi ke dalam 7 layer atau 7 lapisan, sedangkan TCP/IP model hanya membagi 4 lapisan atau 4 layer. Nah, ini adalah nama layer dari TCP/IP model. Ada network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Application layer pada TCP/IP model itu mengcover 3 layer yang atas dari OSI model. Transport layer pada TCP/IP model itu setara dengan transport layer pada OSI model. Internet layer pada TCP/IP model itu setara dengan network layer pada OSI model. Oke, lalu access layer pada TCP/IP model itu setara dengan 2 layer bawah dari OSI model. Cakupannya setara dengan 2 layer bawah pada OSI model. Nah, lebih kurang seperti itu ilustrasinya. Jadi jangan bingung ya tentang dua model ini. Kedua model ini memang membagi layernya berbeda, tetapi memiliki kemiripan atau kesetaraan di sini. Lebih kurang seperti itu penjelasan mengenai 7 lapisan pada OSI model dan juga 4 lapisan pada TCP/IP model. Harapannya mahasiswa dapat mempelajari ini dengan sebaik-baiknya dan menguasai materi ini juga dengan baik. Karena materi ini juga merupakan bagian dari materi yang akan diuji pada ujian tengah semester mendatang.